Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Malida Salma Arumdalu dari Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2. Video ini membahas mengenai peristiwa kemudian dalam audit. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai peristiwa kemudian itu seperti apa, bagaimana, mari kita simak video profil Unisbang berikut ini. Unisbang Semarang, eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Ya, itu tadi sedikit profil mengenai Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Sekarang saatnya kita menuju ke materi yang pertama. Oh iya teman-teman, sebelum kita beralih ke topik selanjutnya, pastikan ya jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah, karena tombol like dan subscribe kalian sangat berharga untuk penilaian ujian akhir semester ini. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Ada bahasan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, dan yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga ada ketentuan, dan yang terakhir ada prosedur audit setelah tanggal pelaporan keuangan. Oke, lebih jelasnya ada beberapa agenda yang akan kita bahas dalam video mengenai peristiwa kemudian ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada ketentuan, dan yang keempat ada prosedur audit. Di dalam tujuan, kita akan membahas mengenai definisi mengenai tanggal laporan keuangan, tanggal pengesahan laporan keuangan, lalu ada tanggal laporan auditor, lalu ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan, dan yang pasti mengenai apa itu sih peristiwa kemudian. Lalu juga akan dibahas mengenai jenis-jenis peristiwa. Ada jenis pertama dan peristiwa kemudian jenis kedua. Lalu akan dijelaskan mengenai tujuan auditor dalam mencari tahu peristiwa kemudian ini adalah untuk apa. Dan selanjutnya dalam ketentuan juga akan dibahas ketentuan-ketentuan audit mengenai peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Lalu akan dibahas juga mengenai representasi tertulis, isi surat representasi tertulis, dan contoh surat representasi klien. Lalu juga akan dibahas fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Lalu akan dibahas apa yang harus dilakukan oleh auditor jika manajemen mengubah laporan keuangan. Dijelaskan juga mengenai fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan yang diterbitkan, dan di dalamnya juga dijelaskan apa yang dilakukan auditor jika manajemen mengubah laporan keuangan tersebut. Lalu pada bahasan yang keempat, poin 4, akan dibahas mengenai prosedur audit, yaitu prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca. Dan yang terakhir akan disajikan contoh peristiwa kemudian dalam laporan keuangan itu seperti apa. Itu dia agenda-agenda yang akan kita bahas dalam video ini ke depan.
Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua, ada peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Sebagai contoh, dalam standar akuntansi keuangan SAK 10, yaitu mengenai peristiwa setelah tanggal neraca berhubungan dengan perlakuan dalam laporan keuangan atas peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi antara tanggal laporan keuangan atau sama dengan tanggal laporan posisi keuangan dalam SAK, dan tanggal yang pada saat itu laporan keuangan disetujui untuk diterbitkan. Mengenai hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam SA 700 mengenai perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan dalam paragraf A38. Jadi untuk teman-teman yang ingin lebih tahu mengenai hal tersebut bisa dipelajari lebih lanjut dalam SA 700. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan. Dalam tujuan, yang pertama kita bahas ada definisi. Jadi yang pertama langsung saja, ada tanggal laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan adalah tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Dan yang kedua, ada tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal pengesahan laporan keuangan adalah tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan, dan dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang ada pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Ya, selanjutnya ini ada tanggal laporan auditor, yakni tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan.
termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan atau CALK yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Dalam standar audit 700 paragraf 41 dijelaskan, dalam beberapa kasus, peraturan perundang-undangan juga mengidentifikasi butir dalam proses laporan keuangan yang di situ audit diharapkan dapat dilengkapi. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang diidentifikasikan dalam paragraf sebelumnya. Selanjutnya ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan adalah tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor, tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa itu peristiwa kemudian. Seperti apa sih peristiwa kemudian itu? Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor serta fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan tersebut. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Selanjutnya ada jenis-jenis peristiwa. Yang pertama ada peristiwa kemudian jenis 1. Selanjutnya ada peristiwa kemudian jenis 2. Peristiwa kemudian jenis 1 itu memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Peristiwa kemudian jenis 1 ini memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan. Dan selanjutnya, peristiwa kemudian jenis 2 itu memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, tetapi muncul setelah tanggal itu, dan peristiwa ini memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan mengapa sih auditor itu memeriksa atau menelaah, menganalisis peristiwa kemudian yang terjadi dalam laporan keuangan. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, lalu merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dilakukan auditor dalam menganalisis peristiwa kemudian tersebut. Yang pertama, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Selanjutnya, auditor juga harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh penjelasan sebelumnya, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Pada penjelasan sebelumnya, menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut penjelasan sebelumnya. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Dan dalam penjelasan sebelumnya juga memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini. Auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan sebelumnya, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan sebelumnya, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk: yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perkiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim,
atau mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan, dan meminta keterangan tentang hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, di mana catatan ofisial belum tersedia. Selanjutnya ada representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 5803 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, telah disesuaikan atau diungkapkan. Selanjutnya, dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, tentang apakah peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan utang, atau jaminan telah terjadi? Selanjutnya, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi dan direncanakan? Lalu, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang seperti penerbitan saham atau surat utang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan? Selanjutnya, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh, oleh kebakaran atau banjir? Selanjutnya, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan? Dalam kasus sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Dan yang terakhir, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Selanjutnya, di dalam surat representasi tersebut berisi apa saja sih? Surat representasi itu harus mencakup representasi mengenai laporan keuangan, kelengkapan informasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, serta peristiwa kemudian. Surat representasi harus disiapkan oleh bagian administrasi klien, dialamatkan kepada auditor,
dan diberi tanggal pada tanggal laporan auditor. Nah, teman-teman bisa melihat di slide ada contoh dari surat representasi tersebut. Di dalam surat representasi tersebut dijelaskan bahwa laporan keuangan yang di atas tersebut tadi telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya di dalam surat representasi tersebut juga berisi pernyataan bahwa perusahaan tidak mempunyai rencana atau maksud yang dapat mempengaruhi secara material nilai tercatat atau klasifikasi aktiva dan kewajiban. Di dalam contoh tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat pernyataan perusahaan telah menaati semua aspek perjanjian kontraktual yang akan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan dalam hal pelanggaran. Selanjutnya dalam pernyataan 14 juga dijelaskan bahwa modal saham yang dicadangkan untuk opsi, warrant, konversi, atau persyaratan lainnya telah diungkapkan dengan layak. Kemudian surat representasi tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan CEO dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus: yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan melakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Seperti yang dijelaskan dalam SA atau Standar Audit 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Hal ini juga bisa teman-teman lihat dalam Standar Audit 210 mengenai persetujuan atas ketentuan perikatan audit pada paragraf A23. Selanjutnya, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, kecuali dalam kondisi-kondisi di bawah ini. Pertama, memperluas prosedur sampai tanggal laporan auditor baru, lalu menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Dan bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan
yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus, yang pertama, mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, atau menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan, seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam kondisi yang dijelaskan sebelumnya, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Selanjutnya, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam Standar Audit 7055 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Selanjutnya, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Dan jika laporan keuangan diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah.
Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya makin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan penjelasan sebelumnya, ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan, dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberi tahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, yang harus dilakukan auditor adalah yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan, dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus, yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Selanjutnya, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku, yang pertama dilakukan yaitu memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang keempat, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin
dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutory yang tepat. Selanjutnya, auditor juga harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan atau CALK yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika, meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Selanjutnya pada pokok bahasan yang keempat, yaitu akan dijelaskan atau dibahas prosedur audit, yaitu prosedur auditor yang harus ia laksanakan ketika menelaah peristiwa-peristiwa kemudian yang terjadi di dalam laporan keuangan. Prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca, yaitu auditor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi subsequent events atau peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor, yang biasanya merupakan akhir dan pekerjaan lapangan. Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dalam dua cara berikut. Yang pertama,
dengan mewaspadai peristiwa kemudian dalam melaksanakan pengujian substantif akhir tahun seperti pengujian pisah batas dan mencari kewajiban yang belum tercatat. Serta yang kedua, dengan melaksanakan prosedur audit berikut yang diterapkan dalam AU 560 dalam bahasan 12 atau mendekati akhir pekerjaan lapangan. Yang pertama, membaca laporan keuangan interim terakhir yang tersedia serta membandingkannya dengan laporan yang sedang dilaporkan dan melakukan perbandingan lainnya yang sesuai dalam situasi-situasi tersebut. Yang kedua, menanyakan kepada manajemen yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi mengenai 1. Setiap kewajiban kontingen atau komitmen besar yang ada pada tanggal neraca atau tanggal pertanyaan itu diajukan. Yang kedua, setiap perubahan yang signifikan pada modal saham, hutang jangka panjang, atau modal kerja sampai tanggal pertanyaan diajukan. Yang ketiga, status saat ini dan pos-pos yang sebelumnya dipertanggungjawabkan atas dasar data sementara, pendahuluan, atau tidak konklusif. Yang selanjutnya, apakah setiap penyesuaian yang tidak biasa telah dilakukan sejak tanggal neraca? Yang ketiga, membaca notulen rapat Dewan Komisaris pemegang saham dan komite lainnya yang sesuai. Notulen rapat pemegang saham, Dewan Komisaris, dan subkomitenya seperti Komite Keuangan dan Komite Audit dapat memuat hal-hal yang mempunyai signifikansi audit. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dapat mengotorisasi penerbitan obligasi baru, pembelian saham treasury, pembayaran dividen tunai, atau penghentian lini produk. Masing-masing situasi ini akan mempengaruhi asersi manajemen dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan bahwa semua notulen rapat dewan yang diadakan selama periode yang sedang diaudit dan selama periode dari tanggal neraca sampai pekerjaan akhir lapangan harus diserahkan kepadanya untuk dilakukan atau direview atau ditelaah. Pembacaan notulen rapat biasanya dilakukan segera setelah hal itu tersedia, guna memberikan auditor kesempatan maksimum untuk menilai signifikansi auditnya. Misalnya, informasi yang dipelajari dari catatan itu dapat menyebabkan auditor mengubah pengujian substantif yang telah direncanakan atau meminta klien untuk menyertakan pengungkapan peristiwa kemudian dalam laporan keuangan. Pembacaan notulen rapat oleh auditor harus didokumentasikan dalam kertas kerja. Yang keempat, menanyakan ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. FSAB dalam SFAS 5 tentang Accounting for Contingency mendefinisikan contingency sebagai kondisi
situasi atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan atau kerugian oleh apabila satu atau lebih peristiwa masa depan terjadi atau tidak terjadi. Kontingensi keuntungan seperti klaim oleh klien terhadap pihak lain atas pelanggaran paten hanya akan menimbulkan masalah yang relatif bagi auditor. Karena menurut GAAP, hal itu biasanya tidak akan dicatat sampai terrealisasi. Sedangkan kontingensi kerugian di pihak lain seringkali merupakan masalah yang signifikan bagi auditor, tergantung pada evaluasi yang subjektif atas kemungkinan pembayaran masa depan. GAAP mempersyaratkan bahwa kontingensi kerugian harus 1. Dicatat sebagai kewajiban kontingen. Yang kedua, diungkap dalam catatan atas laporan keuangan, atau yang ketiga, diabaikan. Kontingensi ini meliputi kewajiban yang potensial dari perselisihan pajak penghasilan, jaminan produk, jaminan kewajiban pihak lain, dan litigasi, klaim, serta penilaian. Kepentingan auditor terhadap kewajiban kontingen tidak terbatas pada penyelesaian audit. Selama pengujian audit dan terutama dalam pencarian kewajiban yang tidak tercatat, auditor harus waspada terhadap kemungkinan adanya kewajiban kontingen. Selanjutnya, ketika harus melihat situasi yang dapat menunjukkan kontingensi yang harus diselidiki, GAAS tidak merinci persyaratan audit atas semua kontingensi. Akan tetapi, GAAS telah memuat persyaratan untuk mengaudit litigasi, klaim, dan penilaian. Persyaratan ini biasanya dipenuhi pada saat penyelesaian audit karena auditor ingin agar masalah bukti diperoleh sedekat mungkin dengan akhir pekerjaan lapangan. Yang keempat, menanyakan ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. FSAB dalam SFAS 5 tentang Accounting for Contingency mendefinisikan kontingensi sebagai kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan atau kerugian oleh apabila satu atau lebih peristiwa masa depan terjadi atau tidak terjadi. Kontingensi keuntungan seperti klaim oleh klien terhadap pihak lain atas pelanggaran paten hanya akan menimbulkan masalah yang relatif bagi auditor. Karena menurut GAAP, hal itu biasanya tidak akan dicatat sampai terrealisasi. Sedangkan kontingensi kerugian di pihak lain seringkali merupakan masalah yang signifikan bagi auditor, tergantung pada evaluasi yang subjektif atas kemungkinan pembayaran masa depan. GAAP mempersyaratkan bahwa kontingensi kerugian harus 1. Dicatat sebagai kewajiban kontingen. Yang kedua, diungkap dalam catatan atas laporan keuangan,
atau yang ketiga diabaikan. Kontingensi ini meliputi kewajiban yang potensial dari perselisihan pajak penghasilan, jaminan produk, jaminan kewajiban pihak lain, dan litigasi, klaim, serta penilaian. Kepentingan auditor terhadap kewajiban kontingen tidak terbatas pada penyelesaian audit. Selama pengujian audit dan terutama dalam pencarian kewajiban yang tidak tercatat, auditor harus waspada terhadap kemungkinan adanya kewajiban kontingen. Selanjutnya, ketika harus melihat situasi yang dapat menunjukkan kontingensi yang harus diselidiki, GAAS tidak merinci persyaratan audit atas semua kontingensi. Akan tetapi, GAAS telah memuat persyaratan untuk mengaudit litigasi, klaim, dan penilaian. Persyaratan ini biasanya dipenuhi pada saat penyelesaian audit karena auditor ingin agar masalah bukti diperoleh sedekat mungkin dengan akhir pekerjaan lapangan. Yang kelima, mendapatkan surat representasi dan dari klien mengenai subsequent event atau peristiwa kemudian yang menurut pendapatnya akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan tergantung jenis dari peristiwa kemudian yang ditemukan oleh auditor, apakah itu jenis pertama atau jenis kedua. Dan yang keenam, melakukan tanya jawab tambahan atau melaksanakan prosedur tambahan yang dipandang perlu dalam situasi-situasi itu. Kaitan dengan poin kelima, yakni mendapatkan surat representasi dari klien sebagai contoh, sesuai dengan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, manajemen harus mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab menyesuaikan laporan keuangan atas setiap salah saji material yang dideteksi oleh auditor, dan setiap salah saji yang belum dikoreksi yang telah dikumpulkan oleh auditor selama penugasan masa berjalan adalah tidak material, baik secara individual maupun agregat, terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Di dalam banyak audit, auditor akan membuat naskah representasi, tetapi manajemen harus mengetahui tanggung jawab atas representasi yang penting ini dengan membahas hal-hal tersebut bersama auditor dan menandatangani surat itu. Ini adalah contoh dari peristiwa kemudian yang ditemukan oleh auditor dalam laporan keuangan. Di dalam layar saya mengambil contoh dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pembelian saham SIMP oleh perusahaan itu salah satu peristiwa penting setelah tahun pelaporan, yakni sampai dengan tanggal 23 Maret 2016, perusahaan telah melakukan pembelian saham SIMP dari publik sebanyak 22.630.000 saham dengan total harga perolehan sebesar Rp7.961, sehingga persentase kepemilikan langsung atas SIMP berubah menjadi sebesar 6,67%.
peristiwa penting setelah tahun pelaporan lain, yakni pada saat akuisisi PT Pasir Luhur. Pada tanggal 12 Januari 2016, WHL, entitas anak, melakukan pembayaran uang muka penyertaan saham pada PT Perusahaan Perkebunan dan Perdagangan Umum Pasir Luhur sebesar Rp5.500 untuk memperoleh perkebunan teh di Desa Cisujen, Cianjur, Jawa Barat. Sisa pembayaran sejumlah Rp49.500 sudah dibayar pada tanggal 29 Februari 2016 setelah semua persyaratan jual beli sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB saham antara pemegang saham Pasir Luhur dan WHL terpenuhi semua. Nah, peristiwa ini bisa dilihat pada catatan atas laporan keuangan atau CALK dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk di halaman 208 nomor 42, di mana peristiwa yang terjadi adalah perusahaan melakukan pembelian saham yang menyebabkan persentase kepemilikan saham meningkat dan perusahaan mengakuisisi PT Pasir Luhur dalam rangka memperluas kapasitas perusahaannya. Untuk selanjutnya ini ada contoh kedua dari peristiwa kemudian, yaitu dari PT Kereta Api Indonesia Persero dan entitas anaknya. Bisa dilihat bagian ini ada pada catatan atas laporan keuangan perusahaan nomor 50 halaman 809, di mana perusahaan PT Kereta Api Indonesia peristiwa setelah periode pelaporan terjadi pemberhentian terhadap beberapa orang yang menjabat sebagai direksi perusahaan dan mengangkat direksi perusahaan yang baru. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka akan berpengaruh terhadap harga saham PT Kereta Api Indonesia dan entitas anaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa peristiwa setelah tanggal neraca atau subsequent events atau peristiwa kemudian itu tidak harus selalu berupa transaksi keuangan, namun juga bisa berupa perjanjian-perjanjian atau pemberhentian beberapa orang direksi dari suatu perusahaan. Apapun peristiwa yang terjadi akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, segala peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan dan yang memiliki dampak langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan, baiknya dimuat dalam catatan atas laporan keuangan atau Notes of Financial Statement, sehingga laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Serangkaian materi yang saya paparkan dalam video pembelajaran kali ini bersumber dari yang pertama, Standar Audit atau SA 560, yang kedua, diambil dari majalah PSTP atau Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan tahun 2019, dan yang ketiga, diambil dari buku Modern Auditing Jilid 2 oleh Boynton. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, ataupun yang hanya melihat bagian awal dan akhirnya saja. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan dan sampai jumpa.